kami dari kelompok receh akan mencoba mempresentasikan UAS dari mata kuliah komunikasi dan etika bisnis tentang usulan kerjasama dengan Donum Barbershop. Baik, yang selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang dari kelas PSI. Jadi yang pertama ada Avandi, kemudian Calvin Jensen, ada Catherine, Nelson, Novita Chris, dan Vincent. Yang selanjutnya ini merupakan anggota kelompok kami dari kelas DKV. Jadi yang pertama ada Giovanno, kemudian Jimmy, kemudian saya sendiri, Kenny, kemudian ada Wilson, Wisely, dan yang terakhir ada Vera. Baik, untuk menuju ke materi kita hari ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Vera. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan Donum Barbershop. Donum Barbershop adalah sebuah UMKM yang didirikan oleh Delvin Fernandi, dan usaha ini bergerak di bidang perawatan rambut. Nah, UMKM ini memberikan jasa berupa potong rambut, cuci rambut, dan smear. Melihat adanya peluang dalam digitalisasi usaha ini, maka kami bermaksud menjalin kerjasama untuk membantu usaha barbershop ini ke arah go digital dengan menerapkan konsep-konsep yang telah diajarkan pada mata kuliah di semester ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Vera. Perkenalkan, saya Nelson Donglas. Selanjutnya akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan atau kekurangan di Donum Barbershop. Setelah melakukan analisis SWOT dan wawancara dengan Bapak Delvin, berikut adalah permasalahan yang telah didapatkan. Ada 4 poin, yaitu yang pertama, kurangnya brand awareness dari masyarakat. Ini dikarenakan Donum Barbershop baru buka awal tahun ini, jadi masih bisa terbilang UMKM baru, dan juga sedang masa pandemi, maka sedikit sulit untuk mengembangkan brand awareness UMKM ini. Yang kedua yaitu kurangnya efisiensi dalam melakukan manajemen UMKM. Saat ini pencatatan dan pembukuan masih dilakukan secara manual melalui dokumen-dokumen Excel yang menyebabkan masalah seperti sering terjadi kesalahan dalam pencatatan data transaksi, pembuatan laporan yang memakan waktu lama, dan sering terjadi duplikasi data. Yang ketiga adalah kurangnya promosi dan pemasaran dari pihak UMKM. Sejauh ini belum ada kegiatan promosi dari pihak UMKM selain postingan Instagram. Jadi belum pernah ada kegiatan seperti voucher diskon atau meningkatkan traffic melalui paid media, itu belum ada dari pihak UMKM. Dan juga Donum Barbershop belum memiliki sumber daya yang mumpuni untuk melakukan promosi dan pemasaran secara efektif. Yang keempat yaitu strategi pemasaran digital yang belum efektif. Ini dikarenakan Donum Barbershop sebelumnya hanya melakukan pemasaran digital melalui Instagram, yang merupakan salah satu media gratis yang lama untuk berkembang, maka hasilnya pun dapat lama untuk dicapai. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Novita Chris. Jadi usulan pertama kami adalah untuk membentuk sebuah aplikasi Donum Kasir. Jadi Donum Kasir adalah aplikasi point of sale berbasis web yang memiliki fitur tambahan berupa customer relationship management dan juga generate report. Beberapa fitur yang ditawarkan pada Donum Barbershop antara lain adalah laporan pendapatan, berisi data anggaran pendapatan Donum Barbershop yang dihitung dari proses bisnis yang berlangsung. Kemudian ada laporan penjualan berisi data mengenai penjualan yang terjadi. Data yang disimpan berupa rincian penjualan dan totalan harga. Fitur ini digunakan untuk menyimpan data transaksi yang ada. Penjualan akan menjadi bagian terpenting dalam sistem aplikasi Kasir ini. Lalu ada database pelanggan berisi data mengenai pelanggan Donum Barbershop. Data yang disimpan berupa nama dan nomor HP. Alasan dari adanya fitur ini adalah untuk menyimpan data profil pelanggan dan keperluan pendataan jumlah servis pada penjualan. Baru database akun karyawan berisi data mengenai personil admin, kasir, dan juga super admin yang bekerja. Data yang disimpan berupa kode untuk akun tersebut. Lalu ada database barber, berisi data mengenai personil barber yang bekerja. Data yang disimpan berupa nama, tanggal lahir, dan nomor HP. Alasan dari adanya fitur ini adalah untuk menyimpan data profil barber. Lalu database jasa yang ditawarkan, berisi data mengenai jasa yang ditawarkan, yang mengangkut nama jasa, kode jasa, dan juga harga jasa. Database produk yang dijual berisi data mengenai detail produk yang ada berupa nama, kuantiti, dan harga. Fitur ini memiliki hubungan dengan ketersediaan bahan jasa dan juga penjualan produk.
Untuk usulan kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Calvin Jansen, di mana di sini saya akan menjelaskan usulan yang kedua, yaitu Face Shape Identifier. Di mana Face Shape ini kami menggunakan machine learning untuk mengidentifikasi bentuk wajah melalui foto yang diupload pelanggan. Bentuk wajah termasuk bagian yang perlu dipertimbangkan untuk memilih potongan rambut dan kepuasan pelanggan terhadap potongan rambut tersebut. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah saya, perkenalkan nama saya Wilson. Saya akan menjelaskan usulan ketiga, yaitu redesign konten media sosial. Next. Jadi pada sebelumnya, desain sebelumnya kurang menggunakan visual desain grafis dan hanya menggunakan foto hasil rambut dari pelanggan. Jadi di masa sekarang ini dapat diketahui bahwa penggunaan media sosial sekarang semakin banyak digunakan di semua kalangan. Begitu juga pada bisnis yang paling penting untuk sebuah perkembangan bisnis ini. Jadi dari konten ataupun feeds media sosial tersebut, kami dari tim kami merancang sebuah desain, yaitu desain Instagram puzzle yang menggunakan warna dominan hitam dan putih sesuai identitas dan workshop ini. Jadi konten yang kami disediain yaitu terdapat 3 macam, yaitu infografik, foto hasil rambut, dan informasi mengenai jasa yang ditawarkan oleh Donim Workshop. Next akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, usulan keempat, games. Jadi ini adalah game berbasis Android yang gameplaynya, cara mainnya mirip dengan game Google Dino. Tujuan game ini dibuat agar pelanggan mendapat sebuah diskon. Jadi ini sebagai strategi diskon Donam, UMKM Donam. Jadi cara pelanggan mendapat diskon ya, pelanggan harus mencapai skor tertentu yang disetkan oleh UMKM atau kami. Jadi setelah dia berhasil mencapai skornya, maka dia akan ke Donam Barbershop menunjukkan skor tersebut ke pemilik atau karyawan di sana. Lalu karyawan tersebut akan memfoto dia mukanya beserta gamenya sebagai bukti dia mendapatkan diskon tersebut. Game tersebut akan tersedia di Play Store. Oke, slide berikutnya akan dijelasin oleh rekan saya. Oke, terima kasih Jimmy. Perkenalkan dengan saya Vincent dan saya akan menjelaskan usulan kelima, model pemasaran digital. Next. Pemasaran digital membantu untuk meningkatkan brand awareness sebagai UMKM yang masih baru. Kemudian pengembangan sisi pemasaran digital yang ditawarkan yaitu yang pertama ialah copywriting konten dan manajemen media sosial. Copywriting adalah proses atau teknik menulis konten yang digunakan untuk penjualan atau pemasaran sebuah bisnis. Sedangkan manajemen media sosial adalah proses di mana kita menciptakan konsep penjadwalan analisis konten yang diposting di dalam platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua ialah penggunaan Facebook secara intensif untuk mempromosi dan publikasi. Ini bertujuan supaya kita bisa lebih aktif dan dapat menarik perhatian pelanggan di media sosial Facebook, seperti pada Facebook Page dan Facebook Marketplace. Oke, yang ketiga, penggunaan Instagram secara intensif untuk promosi dan publikasi, dan yang ini tentunya juga memiliki tujuan yang sama, yaitu menarik perhatian pelanggan ke Instagram seperti di fitur Snapgram dan desain konten menarik yang terdapat pada postingan Instagram Donam Barbershop. Baik, yang keempat ialah penggunaan Shopee untuk pemasaran digital produk perawatan rambut yang dijual. Oke, next akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Vincent. Selanjutnya saya Avandi, saya akan menjelaskan timeline pengerjaan usulan kerjasama antara Donam Barbershop dengan Kelompok Receh. Nah, di sini kita bisa lihat tabel atau timeline yang sudah kita buat. Nah, di item pertama itu kita menganalisa dan desain sistem itu dengan durasi 24 hari, yaitu dari awal Februari hingga akhir Februari. Kemudian
kita menggunakan waktu 7 hari untuk mendesain aplikasi, yaitu di akhir Februari. Selanjutnya kita melakukan programming, itu memerlukan waktu kurang lebih 25 hari, itu dari awal Maret hingga akhir Maret. Selanjutnya kita ada proses testing, yaitu memakan waktu sebanyak 12 hari. Itu ada di bulan April awal. Kemudian kita ada install program, itu ada menggunakan waktu kurang lebih 5 hari, itu ada di April awal juga. Kemudian ada training klien atau training gitu, itu ada pada kita menggunakan 6 hari, yaitu ada pada pertengahan April. Kemudian ada maintenance, itu kurang lebih menggunakan waktu sebanyak 7 hari, yaitu ada pada di minggu ketiga bulan April. Dan yang terakhir itu ada dokumentasi, kita menggunakan waktu kurang lebih 3 hari, itu ada pada akhir April. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Avandi. Perkenalkan, nama saya Wesley Liang. Saya akan menjelaskan timeline dari game. Pertama, kami melakukan analisis dan desain sistem. Diprediksi memakan waktu kurang lebih 20 hari yang dilakukan dari awal bulan Februari hingga minggu ketiga Februari. Selanjutnya, kami melakukan desain aplikasi yang berupa UI, karakter, dan collider-nya memakan waktu kurang lebih seminggu. Selanjutnya akan dilakukan proses pemrograman yang dilakukan pada 1 bulan Maret full. Selanjutnya akan dilakukan testing program di awal April. Selanjutnya kami akan menginstalkan program atau mengajukan programnya langsung ke Play Store. Diprediksi akan memakan kurang waktu 5 hari yang akan dilakukan di minggu kedua dan minggu ketiga April. Selanjutnya akan melakukan training klien terhadap klien dari Donum Barbershop untuk memakai aplikasi Donum Ranger tersebut. Selanjutnya akan dilakukan maintenance bila ada sesuatu yang tidak diperlukan. Selanjutnya akan dilakukan dokumentasi. Next. Oke, baik. Terima kasih, Wesley Liang. Salam kenal, nama saya Giovanna Stevan, NPM 1931040 DKV. Kali ini saya akan jelasin mengenai anggaran biaya dan value pada Donum Barbershop. Next. Oke, saya akan mulai dari anggaran biaya pada Donum Cashier. Yang pertama ada biaya tenaga kerja, sistem analyze jumlah 2 orang, harga 3 juta, total 6 juta. Software developer jumlah 2 orang, harga 3 juta, total 6 juta. 3 juta dikali 2 orang, harga yang harus dibayar Donum adalah 6 juta. Database administrator jumlah 1 orang, harga 4 juta, total 4 juta. UI UX designer jumlah 1 orang, harga 3 juta, total 3 juta. Oke, yang kedua adalah biaya implementasi. Hosting dan domain, kami menggunakan niagahoster.co.id, menggunakan paket student dengan jumlah 6 bulan, harga 84.967, total yang harus dibayar adalah 505.800. Oke, yang ketiga biaya maintenance. Maintenance jumlah tentatif unit per request, harga 1 juta, total 1 juta. Nah, total biaya keseluruhan dari anggaran biaya Donum Cashier adalah 20.505.800. Next. Oke, anggaran biaya pada face shape identifier. Yang pertama ada biaya tenaga kerja juga. Machine Learning Engineer, jumlah 2 orang, harga 5 juta, total 10 juta, 5 juta dikali 2 orang, total yang harus dibayar Donum adalah 10 juta. Software Developer, jumlah 2 orang, harga 3 juta, total 6 juta. Data Scientist, jumlah 2 orang, harga 5 juta, total 10 juta. Nah, yang kedua, biaya implementasi. Hosting dan domain, kami juga memakai niagahoster.co.id, menggunakan paket student juga. Nah, jumlahnya 6 bulan. Harganya 84.967, total yang harus dibayar adalah 505.800. Yang ketiga adalah biaya maintenance. Maintenance jumlahnya adalah tentatif, unit per request, harga 1 juta, total 1 juta. Nah, total biaya keseluruhan adalah 27.505.800.
Next. Oke, anggaran biaya pada game. Yang pertama, ada biaya tenaga kerja juga. System analyze, jumlah 2 orang, harga 3 juta, total 6 juta, 3 juta dikali 2 orang. Software developer, jumlah 2 orang, harga 3 juta, total 6 juta. UI UX designer, jumlah 2 orang, harga 3 juta, totalnya 6 jutaan. Yang kedua, biaya implementasi. Kami akan upload aplikasinya ke dalam Play Store. Jumlahnya lifetime, unit lifetime, harganya 362.500, totalnya 362.500 juga. Nah, total biaya keseluruhan yang harus kami bayar pada game adalah 18.362.500. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Catherine. Saya akan menjelaskan terkait anggaran biaya untuk model pemasaran digital. Pertama, dari jenis strategi marketingnya, itu ada strategi dan desain media promosi digital marketing atau media sosial, seperti yang dilihat pada Instagram, seperti pada Facebook, dan media sosial lainnya. Untuk jumlah hitungannya, dihitung 10 jam, dengan 1 jam 150.000, maka totalnya 1.500.000. Target atau ROI-nya adalah desain yang bagus, dapat mempengaruhi pengunjung untuk menelusuri lebih lanjut akun bisnisnya. Jadi meningkatkan rasa penasaran pengunjung atau viewer terhadap media sosial tersebut dan pada akhirnya berpengaruh pada pengunjung bisnis. Selanjutnya digital marketing pada platform, termasuk biaya platform, desain, wording atau copywriting-nya dan biaya upload-nya. Untuk jumlahnya dihitung selama 6 bulan, di 1 bulan 1 juta, totalnya 6 juta. Targetnya yang pengikut halaman bisa mencapai 3.000 pengikut dan jumlah reshare dari post ditargetkan setidaknya ada yang reshare atau membagikan ulang ke orang lain dalam hitungan per hari. Facebook komennya juga diharapkan bisa mencapai sekitar lebih dari 10 komen per post. Selanjutnya untuk digital marketing Instagram, ada biaya platform, desain, wording, dan biaya uploadnya, hitungan 6 bulan juga sama, 1 juta hingga totalnya 6 juta. Targetnya adalah Instagram Insights, Analytics Views, dan reach-nya bisa mencapai 5 kali lipat dari sebelumnya, atau dari 200 menjadi 250 visitors per hari. Per hari dalam artian per postnya itu juga. Analytics share-nya juga mencapai 5 kali lipat lebih banyak dari yang semula, dan terakhir penambahan jumlah follower-nya sebanyak 100%. Selanjutnya ada manajemen akun media sosial, yaitu untuk pelaporan, untuk dokumentasi insights, untuk sebagai admin dari media sosial. Itu dianggap berlangsung 6 bulan, jadi totalnya dari 200.000 menjadi 1.200.000. Selanjutnya konten copywriting media sosial, yaitu headline iklan, sub-headline iklan, tagline, dan body copy. Itu untuk 2 media, yaitu Facebook dan Instagram, menjadi 400.000 totalnya. Tujuannya untuk menaikkan viewer dan engagement pengguna pada media sosial tersebut. Yang terakhir adalah Search Engine Optimization atau SEO untuk konten media sosial. Untuk 2 media totalnya 2 juta. Tujuannya untuk menaikkan peringkat konten media sosial pada search engine. Totalnya menjadi 17.100.000 dan kalau dihitung per bulan menjadi 2.850.000. Jadi anggaran yang seperti anggaran model pemasaran digital ini dan anggaran yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Giovanno, anggaran ini ditetapkan sebagai evaluasi atau valuation dari kinerja kami, dari proyek kami ini. Karena ini merupakan tugas kuliah, pemenuhan tugas kuliah, maka biaya ini tidak kami tanggungkan kepada klien. Kami sepakat untuk tidak menanggungkan pada klien, sehingga ini hanya sebagai evaluasi atau penilaian jika proyek ini diperjualbelikan, diberikan harga, maka harganya hampir seharga dengan anggaran biaya yang sudah kami tetapkan tersebut. Sekian dari saya, ini saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Oke. Mungkin begitu saja yang dapat dijelaskan oleh kelompok kami. Sekian dan terima kasih.